mau nanya nih, kalau kita ngomong soal screening jantung ya, itu mulai usia berapa sih, Dok? Sementara kayak saya yang masih muda ini kan kadang-kadang, ya nanti-nanti aja lah, masih sehat nih, masih bisa beraktivitas segala macam. Nah, mulai kapan kita harus screening jantung? Calcium score saat ini cut off point-nya lebih dari 300, itu interpretasinya adalah seseorang ini sudah berisiko tinggi untuk terjadi kondisi heart attack. Kayaknya nggak masuk akal deh, Dok, berita yang saya baca nih. Kok bisa ya orang dalam konteks dia futsal, bersepeda, kan sehat, Dok. Mendadak bisa terjatuh dengan diagnosa serangan jantung. Kok bisa? Kan sehat, Dok. Mereka tuh berlatih kardio, mereka berlatih futsal, basket, kok bisa? Iya, jadi kita mesti bedakan terminologi sudden cardiac death dengan heart attack. Iya. Nah, sudden cardiac death ini sering terjadi pada orang yang usia muda, di mana orang usia muda itu belum tentu punya penyakit jantung koroner. Betul. Kalau heart attack itu memang related dengan penyakit jantung koroner. Oh, ada runtutannya dulu baru sampai ke heart attack? Iya. Nah, sedangkan sudden cardiac death ini terkorelasi dengan gangguan irama. Nah, gangguan irama ini bisa muncul pada usia berapapun dan pada kondisi-kondisi jantung yang berat. Nah, yang kalau tidak punya masalah jantung yang berat, berarti kelainan gangguan irama ini seringkali karena gen pembawa irama jantung itu mengalami kerusakan atau mutasi genetik. Oh, atau mungkin ada pergerakan mendadak sehingga dia kayak over dari kekuatan sebenarnya sehingga tiba-tiba membuat jantung itu jadi bermasalah. Enggak gitu juga sih. Jadi orang dalam kondisi diem, tenang-tenang, santai-santai, meninggal mendadak juga bisa. Tidak selalu dicetuskan oleh exercise misalnya. Nah, ini sekarang kita ngomong sudden cardiac death dulu berarti ya. Sudden cardiac death ini karena terkait dengan gangguan irama, seringkali memang sulit dideteksi. Jadi kita flowchart-nya itu kalau memang ada keluarga yang mengalami kematian mendadak jantung, itu satu keluarga memang harus di-screening. Karena seringkali berkaitan dengan genetik yang diturunkan atau mutasi genetik. Nah, screening paling awal untuk mendeteksi gangguan irama ini dengan EKG. EKG biasa aja dulu. Kalau dari situ masih belum kelihatan, pemeriksaan selanjutnya dengan Holter monitoring atau rekam jantung, bisa 24 jam hingga 7 hari alatnya dibawa pulang ke rumah. Itu nanti akan mendeteksi kondisi gangguan irama saat tidur, saat bekerja, jadi kayak rekonstruksi kejadian sehari-hari. Selain itu bisa ditambahkan pemeriksaan USG jantung, karena gangguan irama ini juga bisa berhubungan misalnya dengan penebalan otot jantung yang berlebihan atau hipertrofi kardiomyopati itu bisa. Dan juga treadmill stress test. Jadi saat jantung diberi pembebanan itu muncul nggak gangguan irama yang berlebihan dan berbahaya seperti itu. Ini kalau kita ngomongin sudden cardiac death terutama pada orang usia muda. Sementara kalau untuk heart attack terkait penyakit jantung koroner, jadi orang itu punya beberapa faktor risiko penyakit jantung koroner. Misalnya dia ada hipertensi, diabetes, merokok. Nah, merokok ini kalau orang usia muda cepat nih jadi jantung koroner nih. Terus genetik juga faktor diturunkan dari orang tuanya, kolesterol yang tinggi, menopause kalau pada perempuan atau sudah usia middle age ke atas. Nah, faktor-faktor risiko itu membuat pembuluh darah koroner yang awalnya mulus, bagus, akhirnya plak itu gampang mengendap di sana. Plak ini dari kolesterol yang dia bersirkulasi di seluruh tubuh, karena pembuluh darah ini rusak atau disfungsi endotel, plak itu gampang mengendap di situ, menjadi gumpalan, bisa gumpalan yang lunak ataupun gumpalan yang keras. Nah, apapun itu sudah kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Kalau udah punya gumpalan lemak di dalam pembuluh darah, maka ini karena beberapa kondisi bisa terjadi serangan jantung. Nah, itu kait-kaitannya seperti itu, urutan patofisiologinya gitu. Sahabat Premier, kita lagi ada di podcast Premier. Memang kita tidak menyapa Anda terlebih dahulu karena ini kita membahas sebuah kasus yang sering kali terjadi dan sering kali mengancam suatu kehidupan dari manusia. Kita ngomong soal jantung. Dan kita sekarang bersama Dr. Saskia Diahandari. Beliau adalah konsultan pencitraan kardiovaskular dan konsultan ekokardiografi. Makanya tadi kita langsung bahas soal itu ya, Dok ya? Iya.
Secara umum panduannya itu kalau usia di atas 40 tahun. Tetapi secara spesifik biasanya saya menganjurkan klik aja atau ketik heart attack risk calculator, nanti akan muncul beberapa website atau aplikasi. Kemudian nanti dimasukkan nih hasil laboratorium kita. Misalnya kolesterol, terutama LDL, lemak jahat itu. Lalu tekanan darah kita berapa, apakah kita merokok atau tidak, kadar gula, kemudian faktor orang tua gimana, genetik ada atau tidak. Nanti aplikasi itu akan menghitung kira-kira dalam 10 tahun ini kita risiko serangan jantungnya low risk, moderate risk, atau high risk. Nah, dari situ kalau memang hasilnya nggak bagus, gitu, itu kan berarti kita meng-screening diri sendiri dulu nih. Kita bisa self-screening, kita kemudian bisa dikonsultasikan kepada dokter jantung. Nanti akan dianjurkan pemeriksaan yang tepat apa, gitu, untuk mengkonfirmasi screening awal. Oke. Jadi kita bisa membantu dengan self-diagnose sendiri ya, melalui aplikasi yang ada dengan hasil dari lab, kita kombinasikan dengan situ. Setelah nanti muncul sebuah hasil, kita bisa konsultasi, misalnya sama dokter nih, terus kita ceritakan seperti apa, nah kira-kira nanti prosedur berikutnya seperti apa kayak gitu. Self-screening ya, kalau diagnose bagaimanapun kita butuh parameter self-screening itu adalah bagaimana kita tinggal menginputkan data-data yang sudah ada, yang mungkin kadang-kadang kita nggak ngerti bacanya gimana. Betul. Nah, prosedurnya gimana dok untuk yang screening jantung kita nih dari awal? Kemudian nanti kalau udah di rumah sakit, kan penyakit jantung koroner nih, kita ngomong penyakit jantung koroner dulu ya. Itu kan tadi karena ada timbunan plak di pembuluh darah koroner. Nah, itu pemeriksaannya dibagi dua, secara fungsi dan secara anatomi. Secara anatomi itu untuk memastikan ada nggak sih kita plak di dalam pembuluh darah koroner, itu dengan CT scan jantung. Dari CT scan jantung itu NPV-nya atau negative predictive value itu di atas 98%. Artinya kalau CT scan bilang nggak ada plak, berarti nggak punya penyakit jantung koroner. Nah, kemudian pemeriksaan fungsi itu untuk melihat di bahasa awam itu aliran darah koroner ke otot jantung ini. Itu bisa dengan berbagai metode. Yang paling sederhana, yang dimanapun di lab-lab kecil pun bahkan ada, itu treadmill stress test. Nah, yang lari sambil ditancepin sesuatu gitu ya di badannya. Itu ada beberapa informasi yang kita bisa dapatkan dari treadmill stress test. Selain urusan iskemia atau aliran darah kurang ke otot jantung, juga tekanan darahnya melonjak atau enggak, muncul gangguan irama atau enggak, bisa dari treadmill. Yang lebih spesifik untuk melihat aliran darah ke koroner ini dan ini ada di Rumah Sakit Premier Surabaya adalah stres kardiak MRI. Jadi MRI itu pencitraan otot jantung yang high end ya, dan ini kita bisa lihat flow aliran darah ke miokard ini kurang atau tidak terkait dengan sumbatan yang kita temukan tadi misalnya di CT scan. Bahkan karena CT scan kita ini 512 slice ya, jadi kita bisa meng-scan jantung itu kurang dari 1 detik, sekitar 0,9 detik. Jadi cepat sekali, radiasinya berarti sangat kecil, kontras yang diperlukan juga tidak banyak. Kita sekarang juga bisa melakukan stress CT. Jadi kayak one stop shopping gitu, cardiac CT ini sekarang. Selain untuk melihat pembuluh darah koronernya bermasalah atau enggak, ada plak atau tidak tadi, kita langsung juga melihat aliran darah ke otot jantungnya ini gimana dari CT scan gitu. Jadi lebih praktis dan juga lebih ekonomis gitu. Untuk kita sekali periksa udah kita bisa dapat dua informasi, anatomi dan fungsional. Gitu. Begitu sahabat Premier, dan kita masih bersama Dr. Saskia Diahandari dan kita masih bahas tentang seputar jantung koroner. Ada yang sempat saya baca namanya tes kalsium score. Apa itu dok? Nah, kalsium score itu merupakan bagian dari pemeriksaan CT scan. Jadi CT scan itu kita bisa pisahkan untuk screening dengan kalsium score, untuk diagnostik dengan CT angiografi. Nah, karena kalsium score ini part of screening, tidak terlalu banyak requirement sebelum pemeriksaan. Artinya kalau yang CT angiografi kan perlu kontras, perlu obat-obatan tertentu, itu berarti kita butuh fungsi ginjal yang baik, seperti itu. Kalau kalsium score kita nggak usah ngurusin urusan kontras kan, berarti nggak usah cek kreatinin, heart rate juga mau agak kenceng juga nggak apa-apa gitu. Nah, dari kalsium score ini yang kita dapatkan untuk informasi merupakan pemeriksaan pencitraan mendeteksi adanya plak keras. Jadi kalau sudah ada plak keras di dalam pembuluh darah koroner, itu berarti sudah punya
penyakit jantung koroner. Nah, dari situ di-grading berdasarkan kuantitasnya. Misalnya nih, kalau kalsium score saat ini cut off point-nya lebih dari 300, itu interpretasinya adalah seseorang ini sudah berisiko tinggi untuk terjadi kondisi heart attack. Seperti itu. Tapi akurasinya juga cukup tinggi nih untuk tes kalsium score karena kan syaratnya kan lebih ringan dari yang lain-lain gitu ya. Sekali lagi kalsium score untuk screening bukan diagnostik. Jadi temuan dari kalsium score ini kalau memang tadi kalsium skornya tinggi, ini akan ditindaklanjuti misalnya dengan CT angiografi untuk melihat berapa persen sumbatannya, itu memang harus dengan kontras. Tapi dengan menambahkan kalsium score di pemeriksaan-pemeriksaan biasa, misalnya pemeriksaan treadmill test, itu akan lebih meningkatkan awareness daripada seseorang. Kalau treadmill misalnya hasilnya normal, apakah saya nggak punya jantung koroner? Kita nggak bisa jawab. Tapi kalau treadmill ini dikombinasi dengan kalsium score, dan kita melihat meskipun treadmillnya normal, tapi kalsium skornya sudah positif, even cuman angka 1 aja dari kalsium score, apalagi kalau sudah di atas 100, itu kita interpretasinya adalah Bapak punya penyakit jantung koroner, sehingga faktor risiko harus dikendalikan, dan untuk follow up-nya nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih detail. Begitu. Nah, kalau kita lihat dari misalnya tes lab dan segala macam itu kan ada yang dipersiapkan dok, misalnya puasa sekian lama dan segala macam. Untuk screening jantung ada nggak sih prasyarat itu yang harus dipenuhi sebelum mereka menuju ke area screening jantung itu? Ke screening jantung kan tadi mulai dari pemeriksaan lab, terus kalau untuk koroner treadmill dan CT scan, puasa ini untuk cek labnya. Untuk periksa kolesterol dan gulanya itu kita perlu cek lab. Sementara kalau kalsium score sendiri tidak perlu persiapan apa-apa sebetulnya, kecuali nggak boleh ibu hamil ya. Kalau ibu hamil masuk CT scan untuk apapun juga nggak bisa. Sedangkan untuk CT kardiak angiografi untuk lihat lumen pembuluh darah koronernya berapa persen, sumbatannya itu tadi memang bukan puasa yang lama, hanya kalau misalnya pemeriksaan itu dilakukan pagi hari itu skip breakfast, jadi cuman 2 jam, 3 jam, sekedar menghindari nanti kalau ada rasa mual setelah pemeriksaan CT scan, itu aja sih sebetulnya. Jadi menarik sekali bahwa ternyata di Rumah Sakit Premier dan dokter-dokternya pun sudah siap untuk menangani dan melakukan banyak sekali screening jantung yang luar biasa, akurasinya juga cukup tinggi. Ada nggak resiko ketika kita screening jantung selain tadi mual ya dok ya? Ada yang lain nggak kira-kira? Bagaimanapun semua tindakan kalau di bidang jantung itu kita pasti inform consent-nya sampai risiko yang serem-serem itu meskipun sangat-sangat kecil ya. Jadi kalau treadmill kan dia berjalan di atas rel ya, dan gitu nanti kalau memang ada gangguan irama dan kan dikata gangguan irama itu menjadi berbahaya ya kita lakukan penanganan gitu. Kemudian kalau untuk CT scan kontras itu sendiri mulai dari alergi, dan itu juga fungsi kreatinin juga harus bagus ya. Kalau fungsi kreatinnya tidak bagus ya dikhawatirkan akan bisa terjadi masalah untuk ginjalnya di kemudian hari gitu. Tapi itu semua kita sudah persiapkan sebelumnya, antisipasi kalau ada kejadian-kejadian tidak diinginkan. Dan konsultasi di Rumah Sakit Premier bersama dokter-dokternya juga akan dijelaskan di awal supaya mereka juga bisa siap dengan segala macam hal yang akan mereka hadapi, karena ini juga sangat membantu juga secara mentalitas dari pasien ketika mereka tidak diinformasikan nanti hasilnya juga lu kok nggak diinfo, kan selalu akan ada seperti itu. Untuk konklusinya dok, ini saya sebagai orang yang kadang-kadang mulai agak ketakutan karena faktor usia 40 tahun ke atas ini mulai menyerang kan, misalnya dengan banyak sekali penurunan kemampuan, kesehatan dan kestabilan, ada sih tips-tips untuk menjaga kesehatan jantung dok? Kalau secara umum ya olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, terus kalau memang punya kolesterol tinggi menghindari makanan berlemak, kalau punya hipertensi menghindari makanan yang asin ya, dan asin itu bukan hanya di garam, tapi yang suka lupa itu di micin. Micin itu kan monosodium glutamat, sodiumnya itu tinggi untuk kadar garamnya. Terus kalau punya diabetes ya harus dikontrol, terutama pemeriksaan HbA1c itu dianjurkan. Nah, dari kondisi sudah diet nih ya, udah diet, udah olahraga, tapi kok hasilnya masih jelek, berarti mungkin sekali lagi faktor internal dari seseorang tuh memang udah nggak bagus, bisa karena degeneratif,
enzim-enzim yang mengatur lemak, misalnya HMG-CoA reduktase udah mulai nggak bagus, nah itu mungkin harus rutin minum obat gitu untuk mengkontrol. Jadi minum obat itu bukan ketergantungan tapi kebutuhan. Seringkali kan pasien takut, oh nanti ketergantungan obat. Saya kadang tanya, Bapak kalau mandi pakai sabun nggak gitu. Kalau pakai sabun kan bukan ketergantungan ya, tapi kan kebutuhan gitu untuk membersihkan kulit. Ini sama. Organ-organ tubuhnya sudah mulai membutuhkan obat untuk membuat kondisi lebih stabil. Kalau lifestyle ada pengaruh nggak dok? Misalnya kayak gaya hidup yang tidur yang tidak teratur atau mungkin lembur, lupa minum air putih. Itu pasti sih ya. Kalau lifestyle itu pasti. Tapi siapa sih yang bisa menghindari stres dan pola hidup yang nggak teratur di masa urban style seperti ini gitu. Makanya sebisa mungkin bagaimanapun juga makanan dan lifestyle tuh dijaga gitu. Jangan ngerokok, itu udah pasti, olahraga, ya makanan juga harus mulai diperhitungkan ya secara mungkin karbonya seberapa, protein seberapa, udah harus dipikirkan karena jantung ini ya cuma satu ya dok ya. Kalau misalnya tangan ada masalah, tangan kanan masalah, kiri masih bisa difungsikan. Tapi kalau udah jantung dan sudah terkena, maka wah itu repot sekali tuh. Karena dia juga adalah salah satu sumber kehidupan ya. Iya, dan sekarang kan ngelesnya kan pakainya rokok elektrik kok dok. Uap nih. Wah. Kan tetap ada racunnya. Tetap ada nikotinnya, meskipun tarnya mungkin nggak ada. Makanya saya sering godain mereka, Bapak itu loh makan makanan kadaluarsa nggak mau, makan makanan beracun nggak mau, tapi kok masukin racun lewat rokok mau gitu, kan sama racunnya, nggak bisa dielakkan itu. Racun itu berbahaya banget kan untuk semua kondisi tubuh, bukan hanya jantung gitu. Ya, tapi kan ada bantahan juga bahwa ya udah seperti ini dok, mau gimana lagi, nggak bisa lepas saya. Itu mindset berarti ya? Iyalah. Lebih ke mindset ya, bukan masalah kecanduan yang berlebihan, tapi mindsetnya harus diubahkan. Iya. Jadi misalnya kadang kepingin, gerakannya udah otomatis nih, bawa rokok ke mulut segala macam, diganti permen low sugar aja gimana Pak? Kan gitu. Kan itu rasa ingin menghisap atau mengunyah chewing something. Nah, katanya orang-orang selalu bilang ada rasa pahit di mulut, kecut di mulut. Iya, gitu. Jadi ya kalau saran saya, gimana kalau rasa kecanduan pengen ngunyah atau menghisap sesuatu tuh digantikan dengan permen yang low sugar gitu. Tiap kepingin rokok coba itu. Jadi itulah salah satu tips yang baik. Dan semoga podcast Premier kita ini berguna. Kalau memang berguna, tolong bisa di-subscribe, bisa di-like, bisa tinggalkan komen, tinggalkan chat, dan bisa di-share. Terutama buat teman-teman atau sahabat keluarga yang masih melakukan aktivitas atau lifestyle yang membahayakan buat jantung mereka. Dan mungkin ada juga keluarga atau sahabat yang juga mengalami yang namanya jantung koroner. Buruan segera screening jantung karena lebih awal, lebih gampang untuk didiagnosa dan disembuhkan ya. Istilahnya kita bilang seperti itu ya. Iya. Jadi saya ini terus terang pride sama Premier karena alatnya bagus-bagus dan nggak semua rumah sakit punya. Terutama alat CT scan kita yang 512 yang 1 bit untuk scan, itu karena radiasinya kecil. Sebagai perempuan saya merasa lebih safe karena bagian tubuh yang paling gampang menyerap radiasi itu kan payudara. Dengan alat ini lebih aman karena radiasinya lebih kecil, lebih cepat juga. Jadi kalau ada gangguan irama itu tetap bagus hasilnya gitu. Dan ini kita sudah mulai ke advance pemeriksaan jantung tadi seperti stress cardiac CT dan stress cardiac MRI. Kalau untuk cardiac MRI di sini kita juga yang udah 3 Tesla gitu dengan workstation yang pengukurannya juga sudah kuantitatif dan canggih banget. Jadi semakin data itu detail dan komprehensif, diharapkan kan diagnostiknya akan lebih tajam. Bukan hanya urusan jantung koroner, tapi juga misalnya gagal jantung nih. Gagal jantung kan semua apapun masalah jantung, endingnya bisa membuat jantung itu lemah, pompa jantungnya nggak bagus. Nah ini gagal jantung ini bukan hanya karena jantung koroner, tapi dengan alat cardiac MRI kita bisa lebih detail tahu ini masalahnya apa gitu. Apakah karena infeksi otot jantung atau miokarditis, ataukah pola-pola kardiomiopati atau isinya penyakit yang aneh-aneh lain tuh kita bisa lebih confirm dengan cardiac MRI untuk melihat otot jantung itu gitu. Itu di podcast Premier kita bersama Dr. Saskia Dia Handari, konsultan pencitraan kardiovaskular, konsultan ekokardiografi, dan kita ketemu lagi di topik-topik menarik berikutnya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di komen, dan di-share. Yohanes Albertus, pamit dulu. Terima kasih.